pertumbuhan. Oke. Dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Kiri dan kanan rilekskan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Paha meja juga boleh. Lemaskan jari-jari tangan. Jari-jarinya dilemaskan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Kakinya jangan dikanting. Lemaskan. Istirahatkanlah. Lemaskan kakinya. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Tutup mata. Silakan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Tarik lagi. Lepas perlahan. Napas masuk. Tarik lagi. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Saat ini lega, karena tadi sudah mulai banyak pikiran. Sekarang kita kosongkan kembali pikiran. Kita masuk lagi ke pelajaran kita yang sekarang. Saat ini kesepakatan kita yang sudah kita berikan yaitu pertama tadi berdoa sebelum belajar. Tadi setelah kita masuk tadi kita sudah berdoa. Oke, lanjut. Kemudian saat belajar dimulai tidak ada yang mengganggu teman di samping kiri kanannya. Itu kesepakatan kita yang harus kita jaga. Kemudian tidak ada yang keluar pada saat pelajaran dimulai. Kalau sudah belajar mulai, jangan ada yang keluar masuk. Paham ya? Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya yang ditentukan oleh guru. Dan yang kelima, tidak boleh berbicara sebelum diskusi dimulai. Ya? Jadi yang berbicara itu hanya guru. Bisa? Oke. Pada tujuan pembelajaran kita saat ini melalui media video, sistem pernapasan melalui layar infocus nanti, kalian akan dapat menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dengan baik. Ini yang akan menjadi tugas kalian. Paham? Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab nanti, ya, kalian akan dapat menyebutkan isi teks yang diamati melalui video. Jadi kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran Fokus di sini. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini?
Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar dulu ya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kita lihat simak baik-baik gambarnya. Nah, pada gambar ini daerahnya tampak berkabut. Kira-kira mengapa ya pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Nah, ini bukan kabut seperti pada daerah-daerah Ya, jadi disimak baik-baik. Apa ya penyebab dari kabut asap? Simak baik-baik videonya. Penyebab dari bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini akan menimbulkan bencana kabut asap yang sangat mempengaruhi masyarakat dan sangat berbahaya bagi. Terus, Nah, kabut asap itu berbahaya. Kenapa? Karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran juga akan menjadi berbahaya. ini sudah sesuai tujuan apa ya? Sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Ternyata bahaya sekali ya kabut asap itu. Nah, apalagi bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Perhatikan ya di hadapan kalian. Yang pertama, bahaya dari kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan tenggorokan. Karena tadi itu asap yang dibawa itu akan menimbulkan debu yang sangat tipis yang akan membentuk seperti jelaga. Itu yang menyebabkan mata, hidung, dan tenggorokan kita bisa iritasi. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi pada saluran pernapasan kita. Kemudian kabut asap juga dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis lain seperti bronkitis kronik. Orang yang penyakit asma di udara yang bersih saja dia sulit untuk bernapas, apalagi di daerah yang terkena kabut asap akan semakin sulit dia bernapas. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru itu berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Bahaya kabut asap yang lain adalah menyebabkan polusi pada air bersih, pada tanaman sayuran, pada buah-buahan, dan pada makanan yang tidak ditutup. Karena tadi debu-debunya itu bisa menempel pada air, pada tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi pada masyarakat yang berada di sekitar daerah terdampak kabut asap. Nah, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap seandainya kita berada di daerah yang dekat atau daerah yang terdampak dari bencana kabut asap? Jika kalian berada di daerah yang terkena kabut asap, kalian sebaiknya menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Kemudian, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Itu wajib, karena debu atau partikel-partikel kecil yang terhisap itu akan mempengaruhi saluran pernapasan kita. Kemudian, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada dan makanan, agar makanan dan minuman itu terlindung dengan baik dari asap. Dan buah-buahan dan sayuran jaga kesehatan organ pernapasan. Membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kita dapat Simak baik-baik, Edo. kata-katanya. Ini sudah kita bahas kemarin dan sekarang akan kita ulas. Yang pertama adalah kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Itu adalah informasi tentang suatu hal atau tidak. Kata-katanya di mana? Ini untuk mengetahui informasi tempat.
Kata tanya kapan ini untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa ini mengetahui informasi waktu atau pokok dari teks. Kemudian kata tanya mengapa ini mengetahui informasi alasan suatu hal. Tentang Dan suatu hal ya. tanya bagaimana ini Mengetahui untuk informasi kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus. Hasil kebakaran seperti jelaga ya. Jelaga partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Jadi ini ya. Kemudian selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3 ya, sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida atau CO, dan nitrogen dioksida atau NO lagi. Kemudian bahaya kabut asap tadi ya bagi kesehatan, yang pertama menyebabkan iritasi pada mata ya. Jadi mata akan sakit, akan merah kalau terkena asap yang banyak ya. Kemudian menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi ya. Kemudian yang berikut memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain. Jadi kita yang ada sesak-sesak napas itu penyakit asma ya. Kemudian menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang muda adalah yang mengalami kesulitan bernapas seperti Edo sudah lewat ya. Kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kemudian yang berikut memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA akan mudah terjadi. Ya. Cara menanggulanginya tadi ya, hindari keluar rumah, memakai masker, minum air putih banyak, segera berobat ke dokter, upayakan agar asap di rumah asap dari luar tidak masuk ke rumah, tempat penampungan air minum harus ditutup rapi, kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dimakan, gitu ya. Kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu menggunakan masker tadi, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, menanam pola pohon di lingkungan sekitar. Nah, ini yang akan menjadi tugas kami. Silakan dibuat pertanyaan mengenai isi video tadi ya, yang kalian sudah simak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Contoh, kata tanya apa? Satu saja bisa ya. Itu sebuah pertanyaan, silakan dituliskan. Oke? Ya, boleh ditulis. Satu saja dipilih. Satu pertanyaan sebentar nanti saya suruh satu-satu. Oke? Ya. Bisa dipilih salah satu. Bisa pilih apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke? Salah satu bentuk pertanyaan. Satu saja pilihnya. Mau pilih yang mana ya? Oke, lanjut. Sudah ada yang bisa ungkapkan? Citra sudah? Ya, coba ungkapkan. Berdiri kalau mengungkapkan. Ya? Tanya apa? Apa yang ditanyakan? Ya, di mana? Di mana terjadinya kebakaran? Masih bagus. Apa lagi? Ayo, lanjut. Siapa yang menyebabkan kebakaran? Oke, mantap. Kamu? Mengapa kebakaran hutan terjadi? Nah, siapa lagi? Ya, kapan kebakaran hutan itu terjadi? Oke. Mengapa terjadinya kebakaran? Ada lagi yang lain? Ya. Di mana kebakaran itu terjadi? Tahu? Belum. Oke, saya rasa semua bisa ya. Apa? Kapan terjadinya kebakaran? Oke, mantap, semua bagus ya. Oke, saat ini kita akan lanjut ya. Itu hasil diskusi kita. Kita akan membuat satu kesimpulan dari bacaan kita tadi. Buatlah kesimpulan sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu sistem pernapasan pada manusia ya. Boleh dibuat dari sekarang? Udara masuk berarti tidak menyebabkan melewati proses pengeringan. Praktiknya masuk kali itu oleh rambut-rambut lalu menuju ke trachea.
atau batang tenggorokan. Udara dari trachea masuk ke paru-paru melewati saringan cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus atau bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Iya. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Iya. Hindari aktivitas di luar rumah. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Minumlah air putih lebih banyak. Segera berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan bila mengalami kesulitan pernapasan. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Tempat penampungan air minum harus ditutup. Oke, mantap. Sana. Pada tugas kita hari ini ya. Sebelum kita masuk pada tugas, saya ajak lagi kita bermeditasi lagi ya. Karena tadi saya lihat sudah mulai ada beberapa kalian ya. Mari ya, kita sama-sama bermeditasi lagi ya. Oke, siap. Sebelum kita mengerjakan tugas hari ini, marilah kita kembali bermeditasi, kita kosongkan pikiran kita ya. Ya, sekarang tutup matanya, rilekskan tangannya, ya, badannya. Oke, sudah. Oke, tutup matanya, tutup semua matanya. Pasnya dalam, lepas. Lemaskan tangannya semua, kaki kanan, perutnya, kakinya dilemaskan. Yang kita tarik lagi nafas, lepas, tarik lagi nafas. Oke, lepas. Ya, sekarang tutup, buka matanya. Gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kata tanya apa satu, kata tanya di mana satu, kata tanya kapan satu, kata tanya siapa satu, kata tanya mengapa satu, dan kata tanya bagaimana juga satu. Jadi ada berapa soalnya? Jadi buat semua. 6. Ya, ada 6 soal yang kalian kerjakan. Sudah bisa mengerjakan hari ini? Sudah. Oke, cukup ya. Ya, silakan. Buat teman tadi menjelaskan. Iya, ya. Sesuai yang dijelaskan tadi, kalian buat kata tanyanya dalam satu nomor satu. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Oke, sudah boleh kerjakan? Ya, boleh misalnya. Tidak masalah. Yang penting tidak ada diskusi dari pihaknya. Kerja masing-masing. Oke? Sudah bisa dimulai? Oke, silakan dimulai. Dalam sistem pernapasan kita, karena bila kita menghirup asap terlalu banyak dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan. Kabut asap juga berbahaya bagi lingkungan kita karena menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, dan makanan yang tidak ditutup. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar kita hidup sehat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Ya, kita bisa pulang ke rumah ya. Namun sebelum kita pulang, dirapikan dulu semua bukunya, pulpennya, jangan sampai ada ketinggalan. Ya. Dan bapak guru ya. Amin. Ya, sampai jumpa lagi di Salam dan bahagia. Hari ini saya merasa bahagia karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan KSE di dalamnya sebagai metode pembelajaran yang menyenangkan dan selalu berpihak pada murid. Saya melakukan pembelajaran di kelas dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan KSE. Banyak manfaat yang saya dapat di dalam, yaitu yang pertama,
saya lebih mudah dan fokus pada materi. Kemudian anak-anak juga fokus karena telah menerapkan KSE, di mana mereka mampu mengendalikan emosi lewat meditasi, penerapan stop, di mana mereka diminta untuk melepaskan segala beban yang ada, yang mereka miliki, dan mereka hadapi saat proses pembelajaran. Sehingga pada saat mereka melangsungkan pembelajaran, mereka sangat bahagia dan mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dengan adanya materi tentang budaya positif melalui KSE, anak-anak bisa terbantu untuk lebih fokus pada materi yang diberikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, salam guru penggerak dan salam bahagia.